Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nuraiza, BP 191011520283. Baiklah, saya akan menjelaskan materi tentang algoritma brute force. Brute force adalah sebuah pendekatan langsung straightforward untuk memecahkan suatu masalah. Biasanya didasarkan pada pernyataan masalah, problem statement, dan definisi konsep yang dilibatkan. Algoritma ini memecahkan masalah secara sederhana, langsung dengan cara yang jelas, obvious way. Obvious way adalah segala kemungkinan pemecahan masalah dipertimbangkan dan kemudian diperiksa apakah kemungkinan-kemungkinan tersebut dapat menyelesaikan masalah tersebut. Brute force merupakan tingkatan terendah dalam pencarian solusi terhadap sebuah permasalahan karena kesederhanaannya. Brute force juga merupakan istilah yang dipakai untuk menggambarkan model pemrograman primitif, di mana programmer lebih mengandalkan kemampuan komputer dalam proses daripada kemampuan berpikir untuk menyederhanakan masalah yang sedang dihadapi. Pemrograman model ini sering tidak mengindahkan soal scalability program yang dibuatnya dengan menerapkan metode yang sesuai untuk masalah kecil, dan menerapkannya untuk menyelesaikan permasalahan yang jauh lebih besar. Algoritma brute force sangat mudah diterapkan dan selalu akan menemukan solusi, tetapi harga yang dibayarkan akan sebanding dengan jumlah yang kemungkinan mendapatkan solusinya, di mana dalam banyak hal kompleksitasnya tumbuh sangat cepat sebanding dengan pertumbuhan jumlah masalah yang dipecahkan. Contoh penerapan brute force. 1. Pencocokan string matching. Persoalan diberikan teks, yaitu long string yang panjangnya n karakter. B. Pattern, yaitu string dengan panjang m karakter m kecil dari n yang akan dicari di dalam teks. Carilah lokasi pertama di dalam teks yang bersesuaikan dengan pattern. Algoritma brute force. 1. Mula-mula pattern dicocokkan pada awal teks. 2. Dengan bergerak dari kiri ke kanan dibandingkan setiap karakter di dalam pattern dengan karakter yang bersesuaikan di dalam teks sampai semua karakter yang dibandingkan cocok atau sama, pencarian berhasil, atau dijumpai sebuah ketidakcocokan karakter, pencarian belum berhasil. 3. Bila pattern belum ditemukan kecocokannya dan teks belum habis, geser pattern satu karakter ke kanan dan ulangi langkah kedua. Contoh 1. Pattern not. Text nobody noticed him. Nobody noticed him. Satu dari 1 sampai 8 notnya miring ke kanan. Penulisan notnya miring ke kanan. Contoh 2. Pattern 001011. Teks 1001 0101 001011110 10100010. 1001 010001 110101010011. Pembuatan 001 sampai 9 miring ke kanan. 2. Mencari pasangan titik yang jaraknya terdekat. Persoalan, diberikan n buah titik, buka kurung 2 kurang D atau 3 kurang D, ditentukan 2 buah titik terdekat satu sama lain. Jarak 2 buah titik di bidang 2 kurang D, P1 sama dengan buka kurung X1, Y1 tutup kurung, dan P2 sama dengan buka kurung X2, Y2 adalah rumus Euclidean. D sama dengan bagi buka kurung X1 kurang X2 tutup kurung 2 tambah Y1 kurang Y2 tutup kurung pangkat 2. Algoritma brute force. 1. Hitung jarak setiap pasang titik. 2. Pasangkan titik yang mempunyai jarak terpendek. Itulah jawabannya. Algoritma brute force close point P. Input a list P of n, buka kurung n besar dari 2, poin P1 sama dengan buka kurung X1, Y1 tutup kurung. Titik Pn sama dengan buka kurung Xn YN tutup kurung. Output indeks 1 dan indeks 2 of the closed pair of points. The main for I 1 to N 1 do. For J I tambah 1 to N do. D. Skriti buka kurung XI kurang XJ
tutup kurung pangkat 2 tambah Y1 buka kurung Y1 tambah buka kurung YI kurang YJ tutup kurung 2. Security is the square root function if the domain the index 1 I titik koma indeks 2 J. Return indeks 1, indeks 2. Kapan brute force sebaiknya dipakai? Algoritma brute force lebih disesuaikan digunakan untuk pemecahan masalah dengan ruang lingkup yang lebih kecil. Apabila digunakan untuk pemecahan masalah yang memiliki ruang lingkup lebih besar, maka algoritma brute force tidak sesuai. Misalnya pada kasus penting di mana sedikit kesalahan di algoritma akan berakibat fatal, atau untuk membuktikan teorema matematika. Kelebihan dari brute force: 1. Bisa diaplikasikan secara luas. 2. Sederhana. 3. Mampu menghasilkan algoritma yang cukup bagus untuk beberapa masalah penting, seperti perkalian matriks, pengurutan, pencarian, dan pencarian string. Kelemahan dari algoritma brute force. Metode brute force: 1. Metode brute force jarang menghasilkan algoritma yang efisien. 2. Beberapa algoritma brute force lambat sehingga tidak dapat diterima. 3. Tidak sekonstruktif atau sekreatif teknik pemecahan masalah lainnya. Baiklah, saya akan melanjutkan menjelaskan tentang algoritma greedy. Algoritma greedy merupakan algoritma pemecah masalah langsung straightforward, memakai pendekatan pikiran jangka pendek, yaitu membuat keputusan hanya berdasarkan informasi yang tersedia saat ini tanpa memikirkan akibat dari keputusan tersebut di masa yang akan datang. Untuk beberapa masalah algoritma greedy dapat digunakan, namun kemungkinan tidak untuk beberapa masalah yang lain. Contohnya adalah permainan Scrabble dan catur. Permainan Scrabble dimainkan dengan hanya memikirkan apa yang mungkin bisa dilakukan sekarang, tanpa memikirkan akibat yang akan datang di kemudian hari. Akan tetapi, seorang pemain catur bisa memenangkan dengan berpikir ke depan. Seorang pemain catur yang tidak berpikir ke depan akan mudah untuk dikalahkan. Algoritma greedy merupakan algoritma yang mengambil keputusan terbaik yang diambil pada saat itu juga, dengan harapan langkah yang diambil dapat memberikan kebaikan dan dapat memecahkan suatu masalah keseluruhan. Prinsip dari algoritma ini adalah ambil saja apa yang didapatkan sekarang. Contoh greedy dalam kehidupan sehari-hari: 1. Memilih jurusan di universitas. 2. Memilih beberapa jenis investasi. Algoritma greedy merupakan algoritma yang paling populer digunakan di dalam pemecahan masalah optimasi. Permasalahan optimasi adalah permasalahan yang berhubung dengan pencarian cara terbaik untuk menyelesaikan suatu permasalahan dari seluruh kemungkinan yang ada. Solusi optimum terbaik adalah solusi yang bernilai maksimum dan minimum dari sekumpulan alternatif solusi yang ada. Algoritma greedy kadang efektif di dalam memecahkan masalah optimasi. Walaupun greedy tidak selalu memberikan solusi yang optimal, algoritma ini sering memberikan heuristik, memberikan solusi tapi tidak optimal yang cepat. Oleh karena itu, algoritma ini sering digunakan untuk menentukan perkiraan yang bagus. Contoh 1. Masalah penukaran uang. Misalnya, Anda ingin menghitung sejumlah uang dengan menggunakan sedikit mungkin uang pecahan atau koin yang dibutuhkan. Dengan metode greedy, pemecahan adalah pada setiap langkah pilihlah koin dengan nilai sebesar mungkin dari himpunan koin yang tersisa, asalkan tidak melebihi nilai uang yang ditukarkan. Contoh, tersedia koin 1, 5, 10, dan 25. Bagaimanakah cara menukarkan uang sejumlah 32 dengan algoritma greedy, sehingga jumlah koin yang digunakan seminimum mungkin? Apakah solusi tersebut optimal? Uang senilai 32 dapat ditukarkan dengan cara berikut. 1. Langkah pertama, pilih satu buah koin 25, total 25. Langkah 2, pilih satu koin 5, total 25 tambah 2, 30. Langkah ketiga, pilih 2 buah koin 1, total 25, tambah 5, tambah 1, tambah 1 dengan total 32. Solusi. Jumlah koin minimum dengan 4. Adakah solusi yang lebih optimal dibanding ini? Contoh 2. Masalah penukaran uang. Dalam beberapa sistem keuangan, ada disebut dengan sen. Pecahannya terdiri dari 1 sen, 7 sen, dan 10 sen. Bagaimana cara mendapatkan 15 sen menggunakan algoritma greedy dengan tujuan memakai jumlah koin minimum? Apakah solusi yang dihasilkan Anda sudah optimum? Jawab 1. 1 buah pecahan 10 sen, 5 buah
pecahan 1 sen. Ini membutuhkan 6 koin untuk mendapatkan nominal 15 sen. Adakah solusi yang lebih baik? Coba dengan memakai 2 buah koin 7 sen dan 1 buah koin 1 sen. Ini hanya membutuhkan 3 koin solusi optimum. Catatan, algoritma greedy dapat memberikan solusi dengan cepat atau tidak solusi atau tapi tidak dengan solusi yang terbaik. Contoh 3, permasalahan penugasan. Jika Anda harus menjalankan 9 buah tugas di mana waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pekerjaan itu 3, 5, 6, 10, 11, 15, 18, sampai dengan 20 menit. Dan Anda mempunyai 3 prosesor untuk menjalankan tugas tersebut. Bagaimana tugas-tugas tersebut diselesaikan? Diselesaikan dengan mengalokasikan ke prosesor jika menggunakan algoritma greedy untuk menyelesaikan semua tugas agar waktu yang dibutuhkan seminimum mungkin. Jawab. 1. Alokasikan tugas yang memakan waktu terlama yang masih tersisa ke prosesor yang sudah tidak dipakai. P1 20, 10, 3, P2 18, 11, 6, P3 15, 14, 5. Waktu penyelesaian 18 tambah 11 tambah 6 sama dengan 35 menit. Solusi ini tidak buruk, tapi mungkin kita bisa mendapatkan solusi yang lebih baik. Pendekatan lain. Mulai dengan tugas yang membutuhkan waktu paling sedikit. Waktu yang menjalankan adalah 3, 5, 6, 10, 11, 14, 15, 18, dan sampai dengan 20 menit. P1 3, 10, 15, P2 5, 11, 18, P3 6, 14, 20. Tidak terlalu bagus. Waktu yang dibutuhkan sekarang adalah 6 tambah 4 tambah 20 sama dengan 40 menit. Solusi optimumnya adalah ternyata ada solusi yang lebih baik. P1 20 sama 14, P2 14, P2 18, 11, 5, P3 15, 10, 6, dan 3. Bagaimana cara menemukan solusi optimum tersebut? Salah satu cara dengan mencoba segala kemungkinan penugasan pekerjaan pada prosesor tersebut, brute force. Cuma, akan membutuhkan waktu yang sangat panjang. Contoh 4 minimum spanning tree, MCT. MCT adalah biaya terendah dari Azure Graph yang menghubungkan semua node. Mulai dengan memilih node mana saja, kemudian masukkan sebagai bagian dari pohon. Lakukan berulang-ulang, pilih edge yang mempunyai biaya terkecil yang merupakan bagian dari pohon, dan hubungkan node tersebut dengan node lain yang belum terhubung dengan pohon. Berhenti ketika semua node sudah terhubung dengan pohon. Jadi biaya terendah dari pohon merentang adalah 3 tambah 3 tambah 2 tambah 2 tambah 2 tambah 4 sama dengan 18. Contoh 5, traveling salesperson (TSP). Jika seorang salesman harus mengunjungi setiap kota seperti yang ada di gambar berikut dengan biaya seminimal mungkin dan harus dimulai dari kota A. Bagaimana rute yang akan ditempuh jika salesman tersebut memecahkan masalah ini dengan menggunakan algoritma greedy? Apakah rute tersebut sudah optimum? Catatan, salesman tersebut bisa mengunjungi kota yang sama dan memakai jalan yang sama lebih dari sekali. Jawabnya, jalurnya adalah A, B, D, B, C, E dengan biaya 16 belum optimal. Yang optimal adalah A, B, A, D, B, C, E dengan biaya 14. Optimal. Contoh 6, menghubungkan dua titik yang berbeda. Jika terdapat sejumlah N titik putih dan sejumlah N titik hitam yang terletak dengan jarak yang sama seperti pada gambar berikut, Anda dapat menghubungkan setiap titik dengan titik putih berpasangan, sehingga jumlah kabel yang dibutuhkan seminimal mungkin. Bagaimana pemecahnya dengan algoritma greedy? Jawab, total kabel yang dibutuhkan sepanjang 1 tambah 1 tambah 1 tambah 5 sama dengan 8. Apakah solusi tersebut sudah optimum? Belum. Kelebihan dari algoritma greedy, mudah menemukan solusi. 2, mudah untuk diimplementasikan dalam program. 3, sering memberikan solusi yang cukup efisien. Tapi kekurangan dari algoritma greedy adalah banyak masalah yang tidak bisa dipecahkan secara benar dan algoritma greedy karena algoritma greedy tidak beroperasi secara menyeluruh terhadap semua alternatif solusi yang ada. Oleh karena itu, pada sebagian masalah algoritma greedy tidak selalu berhasil memberikan solusi yang optimum. Akan tetapi algoritma greedy sudah pasti dapat memberikan solusi yang tepat mendekati approximation optimum. Baiklah, saya akan melanjutkan materi tentang algoritma Divide and Conquer.
David dan Kanker merupakan algoritma yang memecahkan masalah menjadi sub-masalah independen yang lebih kecil, memperoleh solusi dari sub-masalah tersebut dan menghubungkan solusi tersebut sehingga menjadi solusi keseluruhan masalah. 3 langkah adalah algoritma David dan Kanker. David membagi masalah utama menjadi 2 bagian atau lebih sub-masalah. Sub-masalah merupakan masalah yang ukurannya lebih kecil, hampir sama ukurannya, dan memiliki kesamaan karakteristik dengan masalah utama. Kanker memecahkan tip submasalah secara rekursif, secara berulang-ulang. Combine menggabungkan pemecahan setiap submasalah sehingga menjadi pemecahan bagi masalah utama. Struktur pemecahan masalah Davis dan Kanker. Masalah utama berukuran N, submasalah 1 berukuran N, berdua, pemecahan submasalah 1 dengan pemecahan masalah utama. Umumnya permasalahan yang dibagi dalam David and Kanker adalah input atau instan yang berukuran N seperti tabel, array, matrix, dan eksponen. David dan Kanker biasanya diterapkan dalam bentuk skema rekursif karena submasalah mempunyai karakteristik yang sama dengan masalah utama. Di dalam pencarian solusi menggunakan algoritma David dan Kanker terdapat 2 pendekatan, yaitu A. Metode mudah membagi, sulit menggabungkan. B. Sulit membagi, mudah menggabungkan. A. Metode mudah membagi, sulit menggabungkan. Contoh soal 1. David 4, 12, 23, 9, 21, 152. Sampai baris keempat sama dengan baris pertama. Conquer 4, 12, 9, 23, 1, 21, 25. 4, 9, 12, 23, 1, 2, 5, 21. Combine 1, 2, 4, 5, 9, 12, 21, 23. Contoh 2. David 4, 12, 23, 9, 21, 1, 35, 2, 24. Sampai baris keempat sama dengan baris pertama. Conquer 4, 12, 9, 23, 1, 21, 35, 2, 24. 4, 12, 9, 23, 1, 2, 21, 24, 35. Combine 1, 2, 4, 9, 12, 21, 23, 24, 25. Metode susah membagi dan mudah menggabungkan. Contoh soalnya 4, 12, 3, 9, 1, 21, 5, 2. Davidnya 4, 3, 1, 2, 9, 21, 5, 12. Seterusnya sampai baris keempat sama dengan baris pertama. Concord 3, 4, 1, 2, 9, 21, 5, 12. 1, 2, 3, 4, 5, 9, 12, 21 sama dengan baris pertama pada baris kedua. Combine 1, 2, 3, 4, 5, 9, 12, 21. Baiklah, hanya itu yang dapat saya jelaskan dari materi algoritma Brute First, algoritma Grady, dan algoritma Davis and Kanker. Kalau ada kata-kata saya yang salah, mohon dimaafkan. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.